Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap ceria, senang, bahagia bersama keluarga. Dan ibu tetap mengingatkan, kalau kalian keluar rumah jangan lupa selalu menggunakan 3M ya. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu ibu sudah menerangkan kepada kalian tentang sholat jamaah. Sholat jamaah terdiri dari dua macam, sholat jamaah takdim dan juga sholat jamaah takhir ya. Mudah-mudahan kalian sudah memahaminya tentang sholat jamaah tersebut. Sekarang ibu lanjutkan masih dari kemudahan atau kasih sayang Allah kepada umatnya yang mau melaksanakan sholat. Kali ini kemudahan melalui sholat qashar. Kalau di pertemuan lalu kita memahami tentang sholat jamaah, yang sekarang kita akan bahas tentang sholat qashar. Sholat jamaah dikumpulkan jadi satu. Kalau sholat qashar artinya diringkas, atau secara bahasa sholat qashar artinya meringkas jumlah rakaat sholat yang tadinya 4 jadi 2 rakaat. Ya, jadi sholat qashar meringkas jumlah rakaat sholat yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ibu gimana kalau sholatnya yang 3 rakaat seperti sholat maghrib atau sholat subuh yang 2 rakaat? Boleh diqashar? Tidak boleh ya, sebab syarat sholat qashar hanya sholat yang jumlah rakaatnya 4 ya. Anak-anakku sekalian, sholat qashar yaitu sholat yang diringkas, yang tadinya 4 jadi 2, itu hanya ada 3 sholat yang bisa, 3 waktu sholat yang bisa diqashar ya, yaitu sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Jadi hanya 3 waktu sholat, karena yang 3 waktu sholat tersebut jumlah rakaatnya 4. Nah, sholat qashar atau sholat yang diringkas yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat juga memiliki syarat-syaratnya ya. Kalian bisa mengurangi atau meringkas jumlah rakaat kalau sudah memiliki syarat-syarat tersebut. Apa saja syaratnya? Yang pertama, sholat qashar ini syaratnya sama dengan pada saat kita melaksanakan sholat jamaah. Jadi yang pertama, sedang dalam perjalanan jauh atau sedang dalam keadaan musafir ya. Yang kedua, yaitu dalam keadaan sakit. Syaratnya itu. Yang ketiga, dalam keadaan hujan deras, hujan badai, kita boleh meringkas sholat atau mengqashar sholat. Yang keempat, yaitu dalam keadaan peperangan ya, sehingga kita merasa takut, khawatir, maka boleh kita melaksanakan sholat qashar. Dan yang kelima, jarak tempuhnya ini ya, kalau sedang dalam perjalanan, jarak tempuhnya itu minimal 86 km sampai 90 km. Ini syarat sholat qashar. Jadi kalian boleh meringkas sholat dari 4 jadi 2 kalau syaratnya terpenuhi. Kalian sedang dalam perjalanan, sedang dalam keadaan sakit, sedang
dalam keadaan situasinya hujan badai atau hujan deras, atau sedang dalam keadaan ketakutan karena sedang terjadi peperangan, sedang terjadi huru-hara di daerah kalian. Kalau yang 5 tersebut tidak ada pada diri kalian atau tidak terjadi di daerah kalian, di daerah tempat tinggal kalian, maka tidak boleh melaksanakan jamak qashar. Tidak boleh melaksanakan sholat qashar. Ya. Nah, sholat qashar ini pun terdiri dari 2 jenis, ya. Ada sholat qashar jamak takdim dan sholat qashar jamak takhir. Kenapa kok ada jamaknya? Sebab sholat qashar dan sholat jamak akhirnya itu akan berdampingan pada saat pelaksanaannya, ya. Sholat qashar atau sholat diringkas atau meringkas sholat, di samping diringkas juga bisa disatukan dan dikumpulkan, ya dijamak ya diqashar. Contoh, kita sedang dalam perjalanan jauh ke Jakarta tadi Ibu, ya, atau Delvia sedang ke Surabaya. Nah, sholatnya ini mau dijamak dan juga diqashar, berarti disatukan dan diringkas. Sholat duhur mau disatukan dan diringkas, berarti sholat duhur 2 rakaat, sholat asar juga 2 rakaat. Jadi sholat ini bisa dijamak dan juga bisa diqashar, disatukan dan diringkas. Nah, sholat jamak qashar ini terdiri dari 2 jenis, ada jamak qashar takdim dan ada jamak qashar takhir. Jamak qashar takdim berarti kita melaksanakan sholat dijamak atau disatukan, diqashar atau diringkas dalam waktu yang pertama. Jamak qashar takdim, menyatukan, meringkas di waktu sholat yang pertama. Kalian masih ingat Ibu menerangkan jamak takdim sholat duhur? Berarti kalau jamak takdim sholat duhur, sekarang Ibu masukkan qasharnya jamak qashar takdim, ya, sholat duhur. Ibu melaksanakan sholat duhur ya dijamak ya diqashar di waktu yang pertama. Pusing gak ya? Mudah-mudahan kalian gak pusing, mudah-mudahan kalian ngerti. Jadi Ibu menyatukan, meringkas di waktu yang pertama sholat duhur. Ibu datang di suatu tempat, misalnya di Jakarta, tepat waktu duhur. Tapi Ibu punya keringanan, Ibu sudah berniat, ya, sudah berniat mau menjamak dan mengqashar sholat duhur. Berarti Ibu melaksanakan sholat duhur hanya 2 rakaat saja. Sholat duhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, dan dilaksanakannya di waktu duhur. Menarik sholat asar ke waktu duhur dan diringkas itu namanya jamak qashar takdim, ya nah? Jadi sholatnya hanya 2. Oke, yang kedua, sholat jamak qashar takhir, yaitu menggabungkan atau menyatukan dan meringkas waktu sholat di waktu yang terakhir, di waktu yang kedua. Ibu melaksanakan sholat asar 2 rakaat. Lalu setelah melaksanakan asar 2 rakaat, kita menarik sholat duhur, ditarik ke waktu yang kedua 2 rakaat. Jadi jumlah sholat yang kita laksanakan kalau dengan jamak qashar takdim, sholat duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, jadi 4 rakaat. Paham ya? Contoh lagi, Ibu mau melaksanakan sholat maghrib dan isya di jamak qashar. Sholat maghrib dan sholat isya di jamak qashar, disatukan dan diqashar. Kira-kira
Ada yang tahu nggak berapa jumlah rakaat kalau ibu menjamak qashar sholat maghrib dan isya? Ya, kalian ingat, sholat maghrib tidak bisa diqashar sebab jumlah rakaat sholat maghrib hanya 3. Berarti kalau ibu melaksanakan jamak qashar takdim sholat maghrib dan isya, ibu melaksanakan sholat maghrib dulu 3 rakaat, lalu ibu berdiri lagi melaksanakan sholat isya 2 rakaat. Berarti jumlah sholat maghrib dan isya apabila dijamak qashar maka jumlahnya 5 rakaat. Ya, kenapa? Sebab maghrib 3, isya 2. Iya, pelaksanaannya hampir sama ya. Jamak takdim berarti di awal, jamak takhir berarti di akhir waktu sholat. Maksudnya di waktu sholat yang terakhir, yang kedua. Duhur dengan asar berarti di sholat asar. Maghrib dengan isya berarti kalau jamak takhir kita melaksanakan di sholat isya. Mungkin itu saja ya Nak ya, sholat qashar. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Jadi sholat qashar adalah sholat yang diringkas. Boleh diqashar? Boleh, asal syaratnya kita bisa memenuhinya. Sedang dalam perjalanan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan perang sehingga kamu takut, lalu hujan deras ya, dan juga perjalanan yang kita tempuh jaraknya tidak kurang dari 86 sampai 90 km. Iya, anak-anakku sekalian, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya tentang sholat jamaah, tentang sholat qashar dan sholat jamak qashar. Jamak diringkas, jamak digabungkan, qashar diringkas. Kalau jamak qashar ya digabungkan, ya diringkas. Sekian anak-anakku sekalian yang dapat Ibu sampaikan. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.